Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiarti Andesvalta, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sejunjung. Izinkan saya memaparkan refleksi mulai dari diri modul 1.2. Berikut gambar trapesium usia. Saya mulai sekolah pada usia 6 tahun, lulus D2 pada umur 22 tahun, mulai bekerja umur 22 tahun, mengalami kejadian positif pada usia 12 tahun, kemudian mengalami kejadian negatif pada usia 10 tahun. Selisih positif yaitu umur 38 tahun pada saat sekarang ini dikurang 12 tahun sama dengan 26 tahun, dan negatif yaitu umur 38 tahun dikurang 10 tahun sama dengan 28 tahun. Tugas 1 refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif terjadi saat saya berada di kelas 7. Alhamdulillah saya berhasil memperoleh peringkat pertama di kelas. Kemudian peristiwa negatif ketika saya di kelas 5, saat itu nilai matematika saya tidak mencapai KKM. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Pada saat peristiwa positif yang terlibat kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pada saat peristiwa negatif yang terlibat guru, siswa, dan orang tua. 3. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang. Positif yaitu gembira, senang, dan optimis. Negatif, sedih, khawatir, dan kecewa. 4. Mengapa momen yang terjadi dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut membekas dan memberikan kesan yang mendalam di ingatan saya. Hal tersebut berpengaruh terhadap pembentukan karakter saya. 5. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Yang pertama, trapesium usia. Dari trapesium usia, saya belajar bahwa peristiwa yang terjadi di masa tumbuh kembang bertahan lama dalam ingatan dan menimbulkan emosi yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter siswa, sehingga kita sebagai pendidik harus berusaha memberikan emosi yang positif pada anak didik kita. Yang kedua, roda emosi. Saya mengenali lebih banyak jenis emosi, dan gabungan dari beberapa emosi akan memunculkan emosi baru. Penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengetahui emosi siswa agar pendidik mampu memberikan penanganan yang tepat dan sesuai. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran? Sebagai guru, saya harus mampu untuk menciptakan emosi positif di dalam setiap peran yang saya ampu agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga agar murid mampu menyerap emosi positif serta membentuk karakter murid. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya selalu merasa optimis, suka belajar hal baru, suka dengan tantangan yang baru, komunikasi dan perhatian kepada siswa, serta saya senang berkolaborasi. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya selalu bersikap ramah dan menyenangkan siswa dan rekan sejawat. Yang kedua, selalu siap mendengarkan keluh kesah siswa serta rekan sejawat saya. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, selalu berusaha memberikan energi yang positif dimanapun saya berada. Sekian paparan refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.